Sekarang kita akan terbang menuju benua Amerika, tepatnya di negara Brasilia. Di sana kita akan menuju kota Goiânia. Kota Goiânia ini merupakan ibu kota dari negara bagian yang bernama Goiás. Saat ini penduduknya sekitar 1,6 juta jiwa. Salah satu anak laki-laki yang pernah lahir di sana diberi nama Tiago. Lengkapnya Tiago Hendrik Gomes da Rocha. Dia lahir tanpa pernah mengetahui siapa ayahnya, karena ayahnya kabur meninggalkan ibunya saat dia masih dalam kandungan. Ayah Tiago benar-benar menghilang dan tak pernah sekalipun hadir dalam kehidupannya. Alhasil, bayi yang bernama Tiago itu dirawat oleh kakek dan neneknya, karena ibu Tiago harus kerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Gimana nggak kerja keras? Seisi rumah beban semua itu. Jadi sejak Tiago usia 4 bulan, ibunya ini sudah bekerja di luar ya. Dia tuh kerja di 2 tempat. Kalau pagi di restoran, setelah jam kerjanya selesai dia pindah ke tempat laundry. Nah, di laundry ini pulangnya yang nggak tentu, kadang sampai larut malam. Dan aktivitas seperti itu rutin dilakukan hingga Tiago masuk ke sekolah dasar. Pada saat Tiago usia 3 tahun, neneknya meninggal dunia. Tinggal kakeknya saja yang masih merawat Tiago, sementara ibunya masih sibuk kerja seperti biasanya. Sampai usia Tiago menginjak 10 tahun, giliran kakeknya yang meninggal. Di saat yang bersamaan, tingkah ibunya semakin liar. Jika sebelumnya pulangnya larut malam, sekarang jadi jarang pulang. Alhasil, Tiago kecil di rumah sendirian, tapi bukan berarti ditelantarkan. Dia kalau lapar tinggal ambil makanan saja di warung dekat rumahnya. Nanti ibunya yang akan membayarnya setiap bulan. Begitu juga jika bajunya kotor, dia tinggal membawanya ke laundry yang ada di dekat rumahnya. Sedangkan uang sakunya dititipkan ke tetangga yang lain. Tiago setiap hari tinggal minta saja ke orang itu sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh ibunya. Sebenarnya waktu itu ibunya Tiago sudah tidak bekerja seperti biasanya. Enggak jelas juga pekerjaannya apa. Yang tetangga tahu, ibunya Tiago itu jarang pulang. Dan kalau pulang selalu diantar oleh lelaki yang berbeda-beda. Itu pun di rumah enggak lama, paling cuma sehari semalam saja, habis itu kembali lagi. Catatan buat orang tua ya, kalau anak itu enggak cuma butuh materi saja, mereka juga butuh perhatian sekaligus perlindungan dari orang tua. Catat itu ya. Hingga usia Tiago menginjak 12 tahun, kejadian-kejadian yang traumatis mulai menghampiri hidupnya. Tiago kecil yang sehari-hari tinggal di rumah sendirian terpaksa harus mengalami pelecehan seksual dari tetangga dekatnya sendiri. Bukan hanya sekali, berkali-kali Tiago menjadi korban dari kaum homoseksual dalam kurun waktu tertentu. Tapi saat itu Tiago tidak memberitahu siapapun tentang peristiwa itu, termasuk ibunya. Mungkin dia takut karena diancam sama pelaku. Karena merasa tidak aman tinggal di rumahnya sendiri, Tiago memilih menghabiskan waktu di sekolahan. Jadi, ketika jam sekolah sudah selesai, Tiago tidak langsung pulang, tapi bermain-main dulu di lingkungan sekolah sampai senja baru dia pulang. Lalu mengunci rumah dari dalam.
Naas tak bisa dihindari. Sekolahan yang hendak dijadikan pelarian oleh Tiago ternyata tidak menyambutnya dengan kehangatan. Di sana dia mendapat olok-olokan. Bahkan setiap hari Tiago menjadi bahan bulian oleh teman-temannya. Tiago sampai ngedown dan dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Tapi dia tidak bilang ke ibunya. Jadi setiap pagi Tiago tetap keluar rumah dengan memakai seragam sekolah, tapi tidak pernah sampai di sekolahan. Hingga 1 bulan kemudian ibu Tiago mendapat surat dari sekolahan yang dititipkan pada tetangganya. Surat itu berisi tentang pemberitahuan sekaligus mempertanyakan keberadaan Tiago yang sudah 1 bulan tidak masuk sekolah. Kali ini ibu Tiago tersadar jika kondisi anaknya sedang tidak baik-baik saja. Dia lalu menanyai Tiago, tapi Tiago tetap diam saja, tidak mau menceritakan kejadian pahit yang belakangan dia alami. Ibu Tiago sendiri tidak terlalu mendesak anaknya untuk bercerita, tapi dia sangat mendesak anaknya untuk kembali bersekolah. Bahkan dia merayu-rayu anaknya dengan membelikan berbagai macam barang baru seperti baju, tas, sepatu, bahkan uang saku Tiago akan dinaikkan 2 kali lipat jika Tiago kembali bersekolah. Dan akhirnya Tiago mau kembali bersekolah. Meski hari-hari di sekolah masih dengan pembulian, tapi Tiago tetap bertahan. Pembulian itu terus berlanjut bahkan saat Tiago sudah masuk SMA. Pada masa ini masalah baru muncul lagi. Saat itu Tiago mulai menyukai seorang gadis, teman sekolahnya juga. Tiago pun memberanikan diri untuk menyatakan cinta, tapi cintanya ditolak. Setahun kemudian Tiago kembali menyukai gadis yang lain, masih satu sekolahan juga. Sekali lagi Tiago memberanikan diri untuk menyatakan cinta. Kembali cinta Tiago hanya bertepuk sebelah tangan. Bahkan kali ini Tiago ditolak dengan sadis. Gadis itu bukan hanya menolak cinta Tiago, tapi juga memberitahu teman-temannya tentang perilaku Tiago. Hal ini mengakibatkan pembulian terhadap Tiago semakin menjadi-jadi. Dan sejak peristiwa itu, Tiago benar-benar mengunci diri dari kehidupan sosial. Sampai lulus SMA, Tiago tidak lagi melanjutkan ke perguruan tinggi. Dia memilih untuk bekerja. Mungkin karena wajahnya yang tampan, bodinya menawan, juga sifatnya yang lemah lembut serta penurut membuatnya mudah mendapatkan pekerjaan. Dia sempat gonta-ganti pekerjaan. Yang terakhir, dia kerja di rumah sakit khusus anak sebagai petugas keamanan. Sejak bekerja sendiri, Tiago memilih untuk pindah tempat tinggal. Di tempat barunya itu, Tiago sama sekali tidak punya teman. Dia kerja ya kerja saja. Selesai kerja, dia menyendiri di kontrakannya, tidak pernah bergaul dengan siapapun di lingkungan itu. Suatu hari, kepolisian Goiânia menerima laporan dari seorang gadis berusia 16 tahun yang menjadi korban penembakan dari pria misterius. Saat itu, dia sedang berjalan sendirian di trotoar. Tiba-tiba ada sepeda motor yang berhenti di sampingnya. Pengendara itu lalu membuka helmnya dan berkata, "Katakanlah kalau aku sangat menawan." Gadis itu bukannya menuruti permintaan si pria, tapi justru menertawainya sambil berkata, "Kamu itu orang yang aneh." Tiba-tiba si pria mengeluarkan senjata dan menembak ke arahnya sebanyak 4 kali. Beruntung hanya 1 peluru yang mengenainya,
itu pun di bagian paha. Setelah mendapat perawatan dari RS, dia langsung melaporkan hal itu ke polisi. Saat itu kepolisian Goiânia yakin kalau pria tersebut kemungkinan besar adalah sosok penembak misterius yang belakangan meresahkan warga kota Goiânia, di mana sampai saat itu sudah ada 28 orang yang tewas oleh aksi dari penembak misterius. Meski korban sudah sebanyak itu, tapi kepolisian Goiânia belum bisa menetapkan tersangka. Kasus tersebut sulit diungkap karena minimnya bukti serta saksi. Ditambah lagi korbannya berasal dari berbagai latar belakang, seperti tunawisma, PSK, bahkan para remaja. Pernah ada korbannya seorang gadis yang baru berusia 15 tahun. Saat itu dia sedang duduk-duduk di taman bersama temannya. Tiba-tiba ada motor berhenti di depannya. Tanpa berkata apa-apa, si pengendara langsung mengeluarkan senjata lalu menembak tepat di kepala gadis itu sebanyak 2 kali. Kejadiannya begitu cepat, hanya berlangsung sekitar 20 detik saja. Sebenarnya ada beberapa orang saksi yang melihat kejadian tersebut. Salah seorang di antaranya mengingat plat nomor itu. Ketika diselidiki, ternyata itu nomor plat motor yang beberapa minggu lalu dicuri oleh seseorang. Polisi juga memastikan jika gadis itu tidak sedang ada masalah dengan siapapun. Bahkan dia juga belum punya pacar. Begitu juga dengan keluarga si gadis, mereka tidak sedang ada masalah yang merugikan pihak lain. Kejadian yang begitu cepat serta tanpa motif inilah yang menyulitkan kepolisian Goiás mengungkap pelakunya. Ditambah lagi, tidak ada satupun barang yang hilang dari ke-28 korban penembakan. Pelaku hanya menembak saja lalu pergi tanpa menyentuh korbannya. Kasus ini sangat meresahkan warga kota Goiânia. Pihak kepolisian negara bagian Goiás menjadi sorotan semua lini masyarakat karena belum mampu mengungkap kasusnya. Perhatian publik semakin meluas sampai ke seantero penjuru negara Brasil. Akhirnya kasus itu diambil alih oleh kepolisian pusat negara Brasil. Sementara kepolisian negara bagian Goiás menjadi pendamping saja. Dari pusat dibentuklah tim sus untuk mengungkap kasus ini. Diterjunkan puluhan detektif untuk menyelidikinya. Salah seorang detektif tertarik dengan kasus pencurian plat nomor karena sepertinya pencurian plat itu bertujuan sesuatu, bukan untuk mendapatkan uang. Karena memang yang dicuri hanya plat nomor saja, tidak mengambil barang yang lain ataupun membawa serta motornya. Bahkan dari sekian banyak motor yang terparkir, hanya satu motor saja yang dicuri platnya. Sampai saat itu sudah ada 34 laporan yang masuk ke kepolisian tentang adanya pencurian plat nomor. Si detektif meneliti lebih dalam semua kasus pencurian itu serta membandingkannya dengan 28 korban penembakan. Dari observasi yang mendalam inilah si detektif menemukan kesamaan pola dari kedua kasus tersebut, di mana sebelum melakukan penembakan, si pelaku memulai aksinya dengan mencuri plat nomor. Kemudian dalam rentang waktu 1-3 minggu setelah mencuri plat nomor, si pelaku lalu menembak orang yang ada di tepi jalan. Korbannya dipilih secara acak. Dari pendalaman inilah kepolisian lalu membuat sketsa pelaku, tapi tidak disebar ke publik, hanya untuk tim sus saja. Berdasarkan sketsa itu, kemungkinan calon tersangka dipersempit. Dari hasil penelusuran, didapatilah 300-an orang di kota Goiânia yang ciri fisiknya identik dengan sketsa. Tiago termasuk di dalamnya.
Dari ke-300 calon tersangka, tidak ada satupun yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Tapi secara diam-diam, gerak-gerik mereka mulai di bawah pengawasan. 2 bulan kemudian, kepolisian Goiânia kembali menerima laporan tentang pencurian plat nomor di sebuah lahan parkir mal. Aksi itu terekam kamera CCTV, tapi wajah dari pelaku tidak terlihat. Tim SUS segera diberitahu tentang hal itu. Setelah melakukan penelitian, ciri fisik dari pencuri itu sangat identik dengan sketsa yang sudah dibuat sebelumnya. Mereka yakin si penembak misterius akan kembali beraksi. Tak ingin buruannya lolos, tim SUS meminta tambahan personel. Saat itu di semua kecamatan di kota Goiânia minimal ada 2 orang intelijen yang khusus mengamati pergerakan dari penembak misterius. Kepolisian juga memasang ratusan CCTV yang tersebar di sudut-sudut kota Goiânia, bahkan sampai ke pinggiran kota. Benar saja, 10 hari sejak pencurian itu, si penembak misterius kembali beraksi. Kali ini korbannya seorang gadis yang baru berusia 14 tahun. Peristiwa itu terjadi pada malam hari, sekitar pukul 8. Saat itu, si gadis baru saja keluar dari minimarket, lalu berjalan kaki sendirian ke arah rumahnya. Ketika sampai di jalan yang agak gelap, tiba-tiba ada sepeda motor yang menghampiri. Mereka tampak berbincang-bincang. Tak lama, si pengendara membuka helmnya lalu turun dari motor. Si pria berdiri tepat di hadapan si gadis. Mereka berdua tampak masih berbincang-bincang. Tiba-tiba, si pria mengeluarkan senjata lalu menembak dada gadis itu sebanyak 2 kali. Setelah itu, si pria langsung kabur menggunakan sepeda motornya. Beruntungnya aksi itu terekam oleh CCTV yang dipasang oleh polisi. Tim SUS langsung bergerak cepat. Langkah awal mereka mensimulasi hasil tangkapan layar dengan profil 300 calon tersangka. Hasilnya 100% cocok dengan wajah Tiago. Tim SUS langsung bergerak menuju tempat kos-kosan Tiago, tapi tidak langsung melakukan penggerebekan, hanya mengawasi saja. Keesokan paginya, Tiago berangkat kerja seperti biasanya. Nah, saat Tiago berangkat kerja inilah, tim SUS diam-diam melakukan penggeledahan di kontrakannya. Di dalam kontrakan itu, tim SUS menemukan sepasang sepatu, celana, jaket, serta sarung tangan. Kesemuanya berwarna hitam dan sedang direndam di ember pencucian. Tim SUS juga menemukan sepasang plat nomor di tempat sampah. Setelah di cross check, ternyata plat itu cocok dengan yang terekam kamera CCTV semalam. Sedangkan senjata yang digunakan untuk menembak korban tidak ditemukan. Berbekal 2 alat bukti berupa rekaman CCTV dan sepasang plat nomor, 3 jam kemudian Tiago dijemput di tempat kerjanya. Saat dilakukan penangkapan, Tiago tidak melakukan perlawanan. Dia nurut saja dibawa ke kantor polisi. Ketika diinterogasi, Tiago juga tidak berbelit-belit. Dia langsung membenarkan jika dialah pelaku penembakan semalam. Saat polisi bertanya soal 28 korban lainnya, Tiago justru menjelaskan jika korbannya ada 39 orang, bukan cuma 29. Tiago juga menjelaskan perihal waktu, lokasi, serta jenis kelamin dari ke-10 korban lainnya yang tidak masuk ke dalam data kepolisian. Untuk memastikan, kepolisian Goiânia menelusuri keterangan Tiago. Ternyata apa yang disampaikan Tiago bukan cuma isapan jempol. Ketika kepolisian menanyai keluarga korban,
kenapa pihak keluarga tidak melapor pada polisi perihal anggota keluarganya yang tewas tertembak. Mereka mengira jika anggota keluarganya terlibat pertempuran antar gangster, sehingga mereka khawatir menjadi korban selanjutnya jika melapor pada polisi. Singkat cerita, Tiago dibawa ke pengadilan. Ketika hakim bertanya, kenapa dia sampai tega menghabisi begitu banyak orang yang bahkan dia tidak kenal. Disinilah momen Tiago menceritakan pengalaman pahit masa kecilnya. Ketika dia teringat dengan masa lalunya, dia menjadi marah lalu melampiaskan kemarahan itu pada siapa saja yang dia temui. Pada persidangan ini pula, banyak orang yang kenal Tiago turut serta dipanggil untuk dimintai kesaksian. Yang pertama ada ibunya Tiago. Dalam kesaksiannya, ibu Tiago tidak percaya jika anaknya adalah seorang pembunuh. Dia mengatakan kalau anaknya adalah orang yang sangat lemah lembut. Jangankan membunuh orang, membunuh lalat saja dia tidak sanggup. Yang kedua ada mantan pacar ibu Tiago yang pernah tinggal serumah selama 1 tahun. Dalam kesaksiannya, dia juga tidak percaya jika Tiago adalah seorang pembunuh. Sejauh yang dia ketahui, Tiago itu sifatnya lemah lembut dan penurut. Jangankan bertindak kasar, mengucapkan kata-kata kasar saja tidak pernah. Selanjutnya ada rekan-rekan kerja Tiago. Dalam kesaksiannya, mereka menjelaskan jika Tiago adalah sosok yang humanis dan layak dijadikan karyawan teladan. Karena selama bekerja di rumah sakit anak itu, Tiago tak pernah sekalipun absen. Bahkan Tiago sering datang 30 menit lebih awal dari jam kerjanya. Ketika jam kerjanya selesai, dia juga tidak langsung pulang, tapi masih membantu pekerjaan rekan-rekannya beberapa saat. Bahkan sampai ada beberapa pasien anak yang meminta berteman dengan Tiago dalam sosmed karena sikap keramah tamahannya. Tidak ada satupun orang yang mengenal Tiago mengira bahwa Tiago adalah seorang pembunuh berantai. Tapi kesaksian mereka semua terbantahkan oleh pengakuan Tiago sendiri yang menjelaskan proses pembunuhan yang dia lakukan terhadap 39 orang. Akhirnya sidang memutuskan jika Tiago telah terbukti bersalah dan divonis 12 tahun penjara untuk kasus pencurian serta perusakan properti milik orang lain. Sementara untuk kasus pembunuhannya ditunda. Hakim meminta untuk dilakukan pemeriksaan ulang guna mengetahui lebih jauh tentang sosok Tiago. Dalam pemeriksaan yang kedua ini, kepolisian membentuk tim yang berisi para ahli dari berbagai macam keilmuan, seperti ahli kriminologi, ahli kejiwaan, serta ahli mikroekspresi wajah. Pada pemeriksaan ulang ini pula terkuak fakta baru jika sebenarnya korban Tiago berjumlah 42 orang. 39 tewas, sedangkan 3 lainnya selamat, hanya terluka, tidak sampai meregang nyawa. Hal paling mengerikan yang ditemui para ahli adalah momen ketika Tiago menceritakan tentang korbannya yang tidak sampai mati. Saat menceritakan peristiwa itu, kening Tiago agak mengernyit sedikit. Ini menunjukkan ekspresi dari perasaan kesal dan kecewa karena keinginannya tidak tercapai. Sedangkan ketika menceritakan korbannya yang tewas, selalu ada senyuman kecil di sudut bibir Tiago. Ekspresi ini menunjukkan jika Tiago sangat senang dengan hasil kerjanya. Dari dua hal ini, para ahli menyimpulkan bahwa sosok Tiago
menyimpan monster di balik kepolosan wajahnya. Berdasarkan rekomendasi dari para ahli ini, pengadilan memutuskan agar Tiago dimasukkan ke penjara federal. Ini adalah penjara dengan level keamanan maksimum dan diperuntukkan khusus untuk para pembunuh dengan korban minimal 2 orang. Saat ini pada tahun 2023 ini usia Tiago baru 34 tahun dan dia akan tetap berada di penjara itu sampai akhir hayatnya tanpa ada kemungkinan untuk bebas bersyarat, karena di Brasil tidak berlaku hukuman mati. Itu tadi cerita kita kali ini. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita jangan menyepelekan pembulian. Jangan karena ada orang yang terlihat lemah lalu kita membulinya habis-habisan, menjadikannya objek untuk bersenang-senang. Jangan lakukan. Pembulian itu memang tidak menyakiti fisiknya, tapi berdampak langsung terhadap mentalnya, sekaligus merusak pertumbuhan karakternya. Kita yang sudah dewasa seharusnya bersikap lebih bijaksana terhadap kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kurang lebihnya seperti itu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.